Assalamualaikum, saya ingin menanggapi mengenai keputusan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama yang tidak memberangkatkan jamaah haji di tahun ini. Sudah valid informasinya, meskipun sebetulnya pemerintah Arab Saudi belum secara resmi mengumumkan. Tapi kita harus patuhi sebagai warga negara yang baik, mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Ya nggak mungkin juga gitu kita pergi ke sana, atau misalnya para penyelenggara umroh termasuk dari saya untuk ya udah berangkatin aja, teknisnya bagaimana kan juga tidak mungkin. Jadi saya ingin sampaikan kepada para jamaah semuanya agar bersabar. Ini insya Allah ada yang terbaik, karena negara Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak gitu ya, paling banyak jumlah jamaah hajinya setiap tahunnya. Kalau misalnya sekarang dipaksakan untuk tetap di-announce bahwa kita ada kemungkinan berangkat, sementara persiapannya dengan jumlah yang cukup besar dari jamaah haji Indonesia, tentunya juga pasti akan kurang persiapannya. Maka itu kita harus hargai keputusan dari pemerintah untuk membatalkan, dalam artian bahwa tidak ada keberangkatan jemaah haji yang berasal dari Indonesia. Ini pun berkaitan dengan pandemik yang mungkin juga nantinya pemerintah Saudi tidak menerima jamaah dari Indonesia karena termasuk negara yang cukup banyak yang terserang atau terpapar virus corona ini. Ataupun mungkin nantinya dari keseluruhan negara dengan pandemik yang berbeda-beda, tentu ini akan membuat confuse nantinya ya. Negara tertentu sajakah yang dipilih atau tidak, itu baru kemungkinan dari saya aja. Tapi khususnya dari jamaah haji Indonesia yang sudah melakukan pelunasan dan harusnya tahun ini bisa berangkat, sudah automatically akan berangkat di tahun depan. Jadi sabar saja. Dan ya memang kita harus akui ya bahwa tidak hanya dari sisi kesehatan saja, tapi berdampak juga terhadap sosial ekonomi, termasuk dari bisnis travel ini ya, pengelolaan para jamaah haji ataupun umroh. Tapi ya ini resiko dari setiap usaha. Kalau kerugian secara langsung atau menjadi sebuah kerugian yang dirasakan saat ini, sebetulnya tidak, karena memang kita hanya mengelola saja, dananya kita kelola ya. Kalau untuk jamaah haji kita berikan alternatif kepada para jamaah yang mau refund, tentu harus menunggu seluruh prosedurnya, dan proses pengembaliannya nanti tentunya akan otomatis menggeser jadwal keberangkatan. Jadi dari nol lagi, nanti mungkin entah di tahun yang kesekian ya, sesuai dengan nantinya porsinya, urutan porsinya. Jadi memang sebagai penyelenggara saya menyarankan untuk tetap dengan porsi yang sekarang, karena seluruh penyelenggara pun sebetulnya sudah menyetorkan kepada Kementerian Agama, kepada seluruh hotel, seluruh vendor yang ada, termasuk pesawat ya. Tentu tidak bisa secara langsung serta-merta langsung uangnya kembali ya, karena memang itu ada prosedurnya. Dan seluruh travel saya kira semuanya menjamin keamanan dari dana yang sudah disetor ya. Insya Allah amanah, mudah-mudahan ya. Tidak ada yang memiliki niat yang tidak gitu ya. Kalau untuk saya sendiri terkait dengan kebijakan ini, terkait dengan pandemik ini, ya ini resiko. Sekali lagi ini merupakan resiko dari setiap bisnis yang ada ya. Saya kira hampir seluruh kegiatan bisnis terpengaruh dari pandemik ini, dan saya tidak menjadikan ini sebagai sesuatu yang aduh kok kayak gini sih gitu kan. Ya udah, kita terima aja, karena virus itu kan juga
Allah yang mendatangkan, Allah yang membuat hal tersebut menjadikan kita ada hal-hal yang mungkin ya ada hikmahnya lah intinya, pasti ada hikmahnya ya. Mungkin kerugiannya lebih ke apa ya, secara operasional mungkin karyawan gajian terus gitu kan. Sementara omset otomatis tidak ada ya, karena kemarin kan yang paling terasa itu di Februari Maret yang harusnya memang sudah berangkat, tapi tercancel dan postponnya entah sampai kapan. Nah ini sebetulnya yang menjadi PR juga ya, karena kalau haji berangkat sudah bisa diprediksi bahwa umroh itu di bulan sekian gitu ya, dan keamanannya mungkin ada evaluasi setelah haji gitu. Jadi umroh ini bisa dilakukan kapan dan seberapa persen pengurangannya gitu ya, karena kan mungkin Saudi Arabia ingin mengurangi jumlah orang yang masuk supaya tetap social distancing ada pada saat melakukan ibadah umroh mungkin ya. Tapi dengan keadaan saat ini, Allahu alam, kita tunggu saja. Dan untuk para jamaah umroh yang bulan Februari akhir 27 ya, nggak bisa berangkat itu, Februari akhir, Maret ya, Maret April ini yang banyak sebetulnya kalau dari travel yang saya pimpin, karena di situ ada grup-grup selain yang reguler, ada juga yang promo. Nah ini promo yang diminati oleh masyarakat ini banyak sekali. Terus ada yang umroh plus Turki banyak sekali, karena biasanya kalau di April itu kan yang ingin lihat bunga tulip ya, dan menarik di bulan April itu. Jadi umroh plus Turki, ada juga yang Korea Muslim, ada ya Asia ya, beberapa ya, total mungkin sekitar 200 packs ya. 200 packs. 2000 packs, 2000 jamaah di Maret April itu. Belum di Mei Ramadan ya. Awal akhir itu juga banyak. Saya sebetulnya rencana di akhir Ramadan ingin berlebaran di sana. Kesel juga ditanyain juga, soalnya pas tiap ketemu keluarga gitu, kapan nikah. Tapi kemarin juga nggak ketemu juga dengan semua keluarga sih ya, karena kita hanya silaturahim lewat teknologi ya, lewat Zoom, lewat video call, WhatsApp call ya. Ya itu, dan bagi saya ini merupakan apa ya, sesuatu yang harus dilewati. Tetap bersyukur ya dengan keadaan ini. Tentunya tanggung jawab saya adalah bagaimana saya bisa menjelaskan kepada jamaah. Makanya tadi setelah Ramadan, sawah, kantor kosong terus, ada pemberitaan ini, saya langsung ke kantor, saya koordinasi dengan beberapa pimpinan di kantor untuk menginformasikan ini kepada jamaah resmi. Suratnya itu dari saya, ada yang untuk jamaah, ada yang untuk para agent ya, yang sudah bermitra dengan kami, yang sudah bekerja sama, yang menjadi bumper kami lah di depan ya, untuk bisa menjelaskannya kepada para jamaahnya yang direkrutnya. Saya kira itu, semoga COVID-19 ini, pandemik ini bisa segera berakhir, bisa hilang dari muka bumi ini, sehingga para jamaah umroh ataupun haji nantinya bisa segera melakukan ibadah, segera mewujudkan niatnya. Insya Allah ini nggak lama kok ya, mudah-mudahan ini segera berlalu. Mudah-mudahan saat nanti sudah mulai dibuka, baik itu umroh ataupun haji nantinya, semuanya dalam kondisi yang lebih baik lagi.